محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Al-Quran sehalaman. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, kita melanjutkan surah Al-Ankabut. Karena surat-surat yang lain sudah kita bahas di tempat yang lain, maka kita membahas yang belum dibahas, yaitu surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Sahabat, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Ya, ini cuma skor halaman karena kita mulainya dari awal surat Al-Ankabut. Pada ayat-ayat ini yang bisa dibaca dua bacaan adalah pertama pada ayat 3 Al-Kadhibin, ini boleh dibaca dengan ha setelah nun, Al-Kadhibinah. Demikian juga pada ayat yang ke-6 Al-Alamin, boleh ditambahkan ha menjadi Al-Alaminah. Kemudian pada ayat yang kelima, wahwa, sebagaimana biasa haknya boleh disukun menjadi wahwa. Dan ini semua qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di mushaf yang saya buka, ini pada halaman 396. Nah, mungkin halamannya sama atau beda dengan mushaf panjenengan. Yang penting ini surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim. Terjemahnya juga Alif Lam Mim. Ahasiba, apakah menyangka annasu, para manusia, ayyutraku, bahwasanya mereka dibiarkan. Maksudnya dibiarkan tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyaqulu, bahwasanya mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Wahum, sementara mereka la yuftanun, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan tapi maksudnya adalah pengingkaran. Tidak seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat-surat yang dimulai dengan Alif Lam Mim ini ada beberapa tempat. Saya kumpulkan, ternyata ada 6 tempat. Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, yang ketiga surat Al-Ankabut sekarang ini, yang keempat surat Ar-Rum, yang kelima surat Luqman, yang terakhir surat As-Sajdah. Jadi ada 6. Adapun Alif Lam Ra itu ada 5. Adapun Alif Lam Mim Ra itu cuma 1 pada surat Ar-Ra'd.
Adapun hamim itu ada 7 tempat. Adapun hamim ain sin qaf, ada tambahan ain sin qaf, itu cuma 1 tempat, yaitu surat Asy-Syura. Ini semua huruf-huruf yang terpotong-potong seperti ini disebut oleh para ulama dengan istilah al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong. Terpotong-potong maksudnya dibaca satu-satu. Alif ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Jadi nggak boleh dibaca alam, nggak boleh. Atau kalau alif lam ra dibaca ular, nggak boleh. Harus satu-satu. Alif lam ra. Nah, huruf-huruf yang terpotong-potong seperti ini menurut mayoritas para ulama tidak ada yang tahu tafsirannya selain Allah, sehingga tidak usah ditafsirkan. Meskipun saya jujur, ada sebagian ulama mengatakan alif itu simbol dari Allah, lam itu simbol dari Jibril, mim itu simbol dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti alif lam mim ini tanda turunnya wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih aman kita pakai tafsiran mayoritas para ulama bahwa alif lam mim ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan huruf-huruf ini adalah potongan-potongan dari nama Allah. Misalnya alif lam ra. Ada juga hamim. Ada juga nun. Ini kalau disambung jadi apa? Ar-Rahman. Nah, berarti ini potongan-potongan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan begitu. Tapi sekali lagi lebih bagus kita pakai tafsiran mayoritas para ulama bahwa ini yang tahu tafsirannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuannya kenapa dimulai dengan alif lam mim dan sebagainya, para ulama mengatakan seolah-olah Allah menantang orang-orang kafir. Kamu katakan Quran ini buatan Muhammad, padahal huruf-hurufnya seperti huruf yang kamu pakai, ada alif, ada lam, ada mim. Kalau betul ini buatan Muhammad, kamu buat Quran yang semisal ini. Kalau kamu mampu, berarti betul ini buatan Muhammad. Tapi kalau tidak mampu, berarti ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita menginjak tafsiran ayat yang kedua, mari kita bahas dulu kenapa suratnya ini disebut Al-Ankabut. Ternyata disebut Al-Ankabut itu karena ada ayat yang berbunyi Al-Ankabut bagian tengahnya 2 kali pada ayat yang ke-41. Allah mengatakan masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, kamasalil ankabut ittakhadhat baita, seperti perumpamaan ankabut yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, dan sungguh paling lemahnya rumah itu adalah rumahnya ankabut. Nah, maka disebut ankabut karena adanya kata-kata ankabut pada ayat 41 ini. Maka ayat ini termasuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Ma ba'udatan, baik perumpamaannya berupa nyamuk, fama fawqaha, atau yang di atasnya nyamuk. Nah, di atasnya nyamuk ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, yang lebih kecil daripada nyamuk. Ada nggak yang lebih kecil daripada nyamuk? Ada. Virus-virus itu nggak kelihatan kecuali dengan mikroskop. Nah, berarti itu lebih kecil daripada nyamuk. Atau tafsiran yang kedua, fama fawqaha, yang di atasnya nyamuk alias yang lebih besar daripada nyamuk. Nah, ankabut ini lebih besar daripada nyamuk, sehingga ini sesuai dengan tafsiran yang kedua untuk kata-kata fama fawqaha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua, sebelum menginjak ayat yang kedua, saya lupa. Apakah ada fadilah surat Al-Ankabut? Saya sudah mencari fadilah surat Al-Ankabut, tidak menemukan sama sekali. Dan memang tidak semua surat itu ada fadilah khususnya. Kalau ada fadilah khusus untuk semua surat, itu hadisnya hadis palsu saja. Ada seorang pemalsu hadis, dia mengurutkan dari surat Fatihah sampai surat An-Nas.
disebutkan masing-masing fadilahnya. Surat Fatihah fadilahnya ini, surat Baqarah fadilahnya ini, surat Ali Imran fadilahnya ini. Urut hadisnya panjang sekali, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tapi dia itu dipalsukan oleh seseorang. Dia mengatakan, saya sengaja memalsukan hadis ini supaya orang-orang semangat baca Quran. Nah, maka ini termasuk contoh hadis palsu gara-gara ada orang ingin kebaikan tapi caranya cara yang tidak baik. Pengennya bagus Pak, supaya orang-orang semangat baca Quran, tapi kemudian memalsukan hadis, dosa besar seperti ini nggak boleh. Adapun hadis-hadis yang bicara tentang Ankabut, maka saya tidak menemukan yang sahih kecuali ini semuanya hadisnya dhaif. Diriwayatkan Al-Ankabut syaitan. Ankabut itu adalah setan, masafahullahu ta'ala, yang Allah sudah mengubah bentuknya. Jadi asalnya setan diubah menjadi bentuk hewan ankabut. Faqtulu, maka bunuhlah dia ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazallahu al-ankabut, semoga Allah membalas ankabut anna khairan, kebaikan dari kami. Fa innaha nasajat alayya fil ghar, karena dia itulah yang membuat atau merakit rumahnya kepada saya ketika sembunyi di gua Thur. Ini semuanya hadisnya tidak sahih. Bahkan Syekh Albani katakan hadisnya hadis palsu. Meskipun ini populer di sejarah ya. Rasulullah dari Mekah mau hijrah ke Madinah. Mekah itu selatan, Madinah itu utara. Mestinya dari selatan menuju Madinah itu ke utara, tapi Rasulullah malah ke selatan dulu untuk menyembunyikan jejak beliau. Nah, ke selatan ini menuju Gua Thur, sembunyi di situ. Nah, pas sembunyi di situ itu Allah siapkan ankabut, kemudian dia merakit rumahnya di situ, laba-laba, rumah laba-laba. Akhirnya setelah ada rumah laba-laba, maka orang-orang kafir kemudian mengatakan, ini ada rumah ankabut, tidak mungkin ada orang masuk ke gua ini. Akhirnya mereka semuanya pergi. Nah, maka Rasulullah mendoakan kebaikan kepadanya, semoga Allah membalas kebaikan kepada ankabut karena sudah menyelamatkan saya di gua. Ini ceritanya populer tapi hadisnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk tafsirnya ayat yang kedua. Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan tanpa ujian mengucapkan kami beriman? Ini adalah menunjukkan bahwa setiap orang yang mengatakan amanah, kami beriman, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Para ulama tafsir mengatakan yaitu diuji oleh Allah dengan perintah-perintah yang berat. Misalnya perintah untuk jihad fisabilillah, supaya terbukti siapa yang beriman, siapa yang cuma ngaku beriman. Dan ternyata betul, setelah ada kewajiban jihad, maka umat Islam itu terpecah jadi dua. Ada yang berangkat jihad, itu berarti betul-betul beriman. Ada yang tidak berangkat jihad, ini berarti orang-orang munafik yang tidak menyimpan iman dalam hati, tapi hanya mengeluarkan dalam kata-kata saja. Inilah maksud ayat ini, menunjukkan bahwa Allah pasti menguji manusia supaya tampak siapa yang imannya betul-betul, supaya tampak siapa yang imannya palsu saja. Tentang masalah ujian ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang paling besar ujiannya dari Allah? Rasul bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat balanya, ujiannya yang diberikan oleh Allah adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang yang terbaik, lalu orang yang terbaik. Jadi orang semakin baik itu ujiannya semakin berat. Makanya ujian para rasul itu paling berat. Kenapa? Mereka orang-orang yang terbaik. Orang-orang seperti kita, ujiannya tidak ada yang seberat Rasulullah SAW. Diusir dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah kelaparan sampai 2 bulan tidak masak apa-apa. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Tidak pernah sama sekali. Yubtala rajul, seseorang diuji ala hasabi dini, sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, kalau agamanya kokoh maka dahsyat juga balanya. Tapi kalau agamanya ringan, maka Allah akan kasih ujian sesuai kadar agamanya. Nah, yang paling penting bagi kita apa? Kalau kita mendapatkan ujian, kita harus ngerti apa hikmah di balik ujian tadi. Hikmah yang pertama, Rasulullah sebutkan,
Fama yabrahul bala'u bil 'abd, tidak henti-hentinya ujian itu menimpa seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ard, sehingga Allah biarkan dia berjalan di atas bumi, wa ma 'alaihi khati'ah, tanpa membawa dosa sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Artinya ujian-ujian, musibah-musibah menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sehingga ketika mendapatkan musibah atau ujian, kita ingat hikmahnya ini supaya tidak terlalu susah. Ya, orang susah kan biasa, namanya ada ujian susah, tapi jangan berlarut-larut, karena ujian itu ada manfaatnya untuk orang mukmin. Nomor satu adalah supaya diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, diriwayatkan dari Nabi SAW, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah cinta kepada hamba, ibtala, Allah kasih dia ujian, liyasma'a tadarru'a, supaya Allah mendengar doa dia yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya memang dhaif, tetapi maknanya bisa sahih. Jadi tujuannya atau hikmah yang kedua supaya kita sungguh-sungguh doa. Kalau nggak ada musibah, doanya biasa. Nah, ini gara-gara musibah, doanya jam 2 malam bangun. Kalau nggak ada musibah, bangun jam 4 tahajudnya itu. Nah, gara-gara musibah lebih sungguh-sungguh. Ini berarti hikmah yang kedua, supaya engkau itu bangun malam kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Allah senang melihat engkau seperti itu. Hikmah yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah menyertai besarnya bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, Allah kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan bala tadi, maka dia dapat ridha dari Allah. Wa man sakhata falahu sukhat, siapa yang murka maka akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi hikmah yang ketiga, mendapatkan bala supaya kita dapat ridha dari Allah. Syaratnya kita ridha dengan ujian tadi, terima dengan ujian tadi. Apakah ada lagi hikmahnya? Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ujian ini, innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yakunu lahul manzilah indallah, dia sudah ditetapkan oleh Allah memiliki posisi yang tinggi. Allah pengen ini hambaku posisinya harus tinggi di surga. Fama yablughuha bi'amal, tapi ternyata posisinya terlalu tinggi, amalnya tidak cukup untuk dapat posisi tadi. Fala yazalullah yabtali, maka Allah terus-menerus menguji dia bima yakrah, dengan sesuatu yang dia enggak sukai, hatta yuballighahu iyyaha, supaya dia sampai pada martabat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban, hasan derajatnya. Nah, maka kalau ulama-ulama kok matinya di penjara, keluar masuk penjara, itu bisa jadi karena ini, Pak. Allah pengen derajat dia di surga tinggi, tapi amalnya kurang cukup, akhirnya dikasih musibah supaya derajatnya naik. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu sudah sepuh, sudah tua, masih di penjara juga. Alhamdulillah sudah tua. Nah, bisa jadi termasuk yang di sini. Allah ada manzilah untuk dia, untuk beliau yang tinggi, kasih ujian-ujian berat. Inilah minimal hikmah dari ujian yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dapat ujian dari Allah jangan bersulah, karena ada hikmahnya ternyata. Ayat yang ketiga, walaqad, dan sungguh-sungguh, fatanna, kami telah menguji, alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, maksudnya umat terdahulu. Fala ya'lamannallahu, maka sungguh betul-betul Allah akan mengetahui, maksudnya membuktikan, alladzina shadaqu, orang-orang yang jujur, yaitu jujur dalam imannya. Wala ya'lamanna, dan sungguh betul-betul Allah akan mengetahui, maksudnya membuktikan, al-kadzibin, orang-orang yang dusta di dalam imannya. Jadi orang mengatakan amanah, kami beriman, itu kan belum tentu jujur kan? Bisa jadi hanya munafik saja, kamuflase saja, supaya tampak beriman. Dia ngomong saya beriman, tapi hatinya sebenarnya kafir. Nah, oleh Allah diuji, betul nggak kamu itu beriman? Kasih sholat 5 waktu, ternyata nggak mau sholat. Nah, tampak itu, nah munafiknya tampak.
Salat mau, kasih puasa Ramadan, mau melakukan tidak? Mau melakukan, berarti iman. Dikasih jihad fisabilillah, mau melakukan tidak? Mau melakukan, berarti iman betul-betul. Allah mengatakan di sini, kami sudah menguji umat-umat terdahulu. Contoh ujian yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian yang sangat berat. Kana rajul qablakum, ada seseorang sebelum kalian umat terdahulu, yu'khadhu, ditangkap, ya orang muslim ditangkap orang kafir. Fayuhfaru lahu fil ardh, lalu digali untuknya di bumi. Fayuj'alu fihi, lalu dipendam di dalam bumi, ya, dipendam separuh badannya. Fayuja'u bil mimsyar, lalu didatangkanlah gergaji. Fayudau ala ra'sih, lalu gergaji ditaruh di atas kepalanya. Diancam, kamu tetap Islam atau murtad? Kalau murtad, saya gergaji kepala kamu. Ditaruh di atas kepala ini. Imannya di sini terbukti. Kalau dia iman, dia nggak akan mau murtad meskipun kepala digergaji. Fayushaqqu bisnain, akhirnya diparuh jadi dua. Jadi sedikit-sedikit gergaji, ya. Iman tidak, murtad tidak. Kalau mengatakan tidak, tambah lagi gergaji sampai terbelah jadi dua, itu tetap tidak murtad. Maka Rasulullah mengatakan, ma yasudduhu dzalika an dini, hal itu tidak menghalangi dia untuk tetap memegangi agamanya. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua, wa yumshatu, dan dia disisir bi amshatil hadid, dengan sisir-sisir besi, maduna lahmihi min azmin, antara tulang-tulangnya ini, yang di atas tulangnya ini, daging-dagingnya ini, ya dikeruk dengan besi. Au asabin ma yasudduhu dzalika an dinihi. Nah, jadi disuruh murtad. Kalau tidak mau murtad, maka diambilkan besi panas, tancapkan pada dagingnya ini, digerek ya. Murtad tidak, kalau tidak tambah lagi, digerek lagi sampai mati masih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Ini contoh dari fatanna alladziina min qablihim. Kemudian tadi kata-kata fala ya'lamanna, dari kata-kata ya'lamu, alima ya'lamu artinya biasanya mengetahui, tapi yang dimaksud di sini adalah membuktikan. Kenapa diartikan membuktikan? Karena Allah itu sudah maha tahu. Sebelum kita diciptakan, itu Allah sudah tahu kita nanti kayak apa, Allah tahu. Sebelum orang lahir ke bumi, itu Allah tahu ini nanti akan munafik, nanti akan mukmin, nanti akan kafir. Sehingga kata-kata la ya'lamanna itu maksudnya adalah Allah ingin membuktikan kepada semua orang yang bisa melihatnya, supaya orang bisa melihatnya. Nah, seperti ini disebut oleh para ulama, namanya istilahnya adalah ilmul fi'al. Jadi kata-kata alima, mengetahui, yang maknanya membuktikan, itu istilahnya apa? Ilmul fi'al. Istilahnya para ulama tafsir rahimahumullah ta'ala. Sebenarnya tanpa diuji Allah sudah tahu. Nanti kamu kafir, nanti kamu mukmin, nanti kamu munafik. Allah sangat tahu, karena ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebelum terjadi pun Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ayat 4. Am hasiba, apakah menyangka, alladzina, orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, melakukan keburukan-keburukan, yaitu kekafiran-kekafiran, ayyasbiquna, bahwasanya mereka itu bisa mendahului kami. Sa'a, buruklah, ma yahkumun, apa yang mereka tetapkan. Ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, Pak. Jadi Allah mengingkari orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka itu bisa mendahului kami? Mendahului maksudnya apa? Maksudnya bisa lepas dari siksaan Allah. Allah akan mengancam, kalau kafir saya siksa. Nah, mereka tetap kafir. Maka Allah bertanya, apakah mereka itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari siksaan saya? Kalau mereka mengira seperti itu, berarti sa'ama yahkumun, itu adalah keputusan yang sangat buruk, karena berarti menganggap Allah tidak maha kuasa. Nah, orang-orang beriman tidak seperti ini. Sehingga orang-orang beriman sikapnya harus berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir berbuat apapun gak peduli, mau syirik, mau riba, mau zina, gak peduli. Nah, orang beriman tidak boleh seperti itu.
kita harus takut terhadap amal buruk kita seandainya menyebabkan kita nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ciri-ciri orang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang dia senang dengan amal baik yang dia lakukan, wa sa'atuhu sayyi'atuhu, dan susah dengan sebab amal buruk kemaksiatan yang dia lakukan, fahuwa mu'min, itulah tanda orang beriman. Jadi orang beriman berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mungkin bisa nyiksa saya. Nah, orang beriman tidak begitu. Takut dengan dosa yang dia lakukan. Karena itu kita temukan di dalam Sahih Bukhari perkataan Ibnu Mas'ud bahwasanya orang-orang munafik itu melihat dosa seperti lalat saja, sehingga tidak takut sama sekali. Saya tampilkan, mudah-mudahan ketemu hadisnya. Nah ini perkataan dari Ibnu Mas'ud. Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, yara dzunubah, melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'id tahta jabal, seolah-olah duduk di bawah gunung, yakhafu ayyaqa alaihi, dia khawatir kalau gunung itu jatuh di atas kepalanya. Ini orang beriman, takut terhadap perbuatan dosa, sehingga kalau berbuat dosa susah, pengennya segera berhenti dari perbuatan itu diganti dengan yang baik. Wa innal fajir, adapun fajir itu bisa munafik, bisa kafir. Yara dzunubahu kadubabin, dia melihat dosanya seperti lalat saja, kecil. Marra ala anfih, yang melewati hidungnya, faqala bihi hakada, lalu bisa digusah, diusir dengan tangannya. Ini perbedaannya mukmin dengan munafik atau kafir. Mukmin takut terhadap dosa, melihat dosa seperti gunung. Kalau munafik melihat dosa seperti lalat, remeh, mudah diusir, mudah disingkirkan. Nah, sehingga mereka merasa aman dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yarju", barang siapa yang adalah dia itu berharap terhadap liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, yaitu di akhirat, fa inna ajalallah, maka sesungguhnya waktunya Allah, yaitu hari kiamat, laatin, sungguh pasti datang. Wa huwa, dan dia itu as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Yarju diambil dari kata-kata roja, artinya harapan. Tapi ada juga ulama tafsir yang mengartikan yarju yakhsha, bukan mengharap tapi takut. Berarti bisa diartikan dua, dan dua ini saling bertentangan artinya. Mengharap sama takut. Mengharapkan kebalikan dari takut. Nah, maka yarju ini boleh diartikan mengharap, boleh diartikan takut, sesuai tafsiran para ulama rahimahumullah ta'ala. Siapa yang berharap atau siapa yang takut nanti akan berjumpa dengan Allah di akhirat, sehingga akan dibalas amal-amal buruknya, maka ketahuilah bahwasanya kiamat itu betul-betul ada, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya hendaklah beramal yang baik. Kamu yakin ketemu dengan Allah, Allah akan membalas amalmu, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Nah, kalau yakin, ketahuilah Allah itu mendengar, mengetahui. Jadi semua amal kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud ayat ini adalah beramal yang baik kalau memang yakin ada akhirat. Kalau tidak yakin ada akhirat, seperti orang-orang kafir, ya silahkan beramal sakar pede. Nah, kita yakin tidak. Kalau yakin, amalnya yang baik. Tafsiran seperti ini dijelaskan oleh Allah dengan sangat jelas kalimatnya pada surat yang lain.
Surat Al-Kahfi yang biasa panjenengan baca setiap hari Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah di akhirat, atau siapa yang takut akan berjumpa dengan Allah di akhirat, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal yang baik, yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan seorang pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini surat Al-Kahfi ayat 110 menjelaskan surat Al-Ankabut ayat 5 ini. Al-Ankabut. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini yarju liqa Allah, berharap berjumpa dengan Allah. Ini ada tafsirannya dari Nabi SAW. Bagaimana kondisi kita nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rasulullah bersabda, "Tsumma la yaqifanna ahadukum baina yadayillah." Masing-masing kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah tirai. Wala tarjumanun yutarjimulah. Tidak pula ada penerjemah. Jadi langsung ngomong sama Allah. Itulah apa? Tafsiran Nabi SAW untuk kata-kata liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa betul-betul menghadap Allah, tidak ditemani siapapun, tapi masing-masing kita akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri-sendiri. Suaminya nggak ikut, istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut, gurunya nggak ikut, sendiri-sendiri semuanya. Sekarang kita ini kan bersama-sama. Ada yang bicara, ada yang mendengarkan, ada guru, ada murid. Di akhirat sudah nggak ada lagi bersama-sama, nggak. Semuanya masing-masing berdiri sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ikuti perkataan siapapun kalau salah. Meskipun itu guru kita, salah jangan diikuti. Panjenengan ngerti misalnya salah, jangan diikuti. Kenapa? Nanti nggak bertanggung jawab dia. Yang bertanggung jawab adalah masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi, satu-satu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ajalallah, waktunya Allah, maksudnya adalah hari kiamat. Taunya dari mana bahwasanya ajalallah ini maksudnya hari kiamat? Ayat-ayat yang lain menyebutkan juga yang sama. Misalnya saya tampilkan satu saja. Allah mengatakan pada surat Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tin. Allah itu ciptakan kalian dari tanah. Tsumma qada ajal. Kemudian menentukan ajal, yaitu ajal masing-masing kita, kematian masing-masing kita. Ini namanya kiamat kecil, kematian masing-masing kita ini. Ada kiamat besar, yaitu Allah katakan wa ajalun, dan ada waktu yang lain musamman indahu, yang sudah ditetapkan di hadapan Allah, ditafsiri oleh para ulama, yaitu kiamat. Tsumma antum tamtarun, tapi kalian ragu-ragu terhadap kiamat tersebut. Nah, makanya ada istilah kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil ini ajalan, ajal masing-masing kita. Kiamat besar ini wa ajalun musamma. Nah, sama juga di sini ajalallah, ini maksudnya adalah kiamat. Kiamat itu laatin, pasti datang. Orang Arab menyebut sesuatu yang pasti datang meskipun masih lama, itu disebut dengan istilah qarib, dekat. Itulah yang disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Surat Al-Ma'arij ayat 6. Sesungguhnya mereka melihat kiamat itu jauh, sementara kami melihat kiamat itu dekat. Kenapa dikatakan dekat? Padahal sudah bertahun-tahun lewat belum datang juga kiamat. Sudah 1446 lewat, ya, sampai hari ini belum terjadi kiamat. Rasul sudah wafat 1446 tahun yang lalu, ya, tapi ternyata kiamat belum datang. Kenapa disebut qarib? Itu karena atin, karena pasti datang. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man jahada," dan barang siapa yang sungguh-sungguh, fa innama, maka sungguhnya tiada lain, yujahid, dia sungguh-sungguh, li nafsih, untuk dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyyun, sungguh maha kaya, 'anil alamin,
dari seluruh alam. Apa maksudnya sungguh-sungguh ini? Yang dimaksud sungguh-sungguh ini adalah sungguh-sungguh yang disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam agama kami, maka sungguh akan kami kasih hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Yaitu surat Al-Ankabut ayat 69. Surat ini juga berarti, tapi akhir ayat. Nah, jadi di awal ayat Allah mengatakan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Di awal surat, di akhir surat Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Nah, maka ini berarti satu keindahan surat Al-Ankabut. Di awal disebutkan mujahadah, sungguh-sungguh dalam beramal, di akhir ditutup lagi dengan sungguh-sungguh dalam beramal. Ini seperti surat apa? Surat Al-Mumtahanah. Coba saya buka surat Al-Mumtahanah, kayaknya mirip dengan ini. Surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan menjadikan musuhku orang-orang kafir sebagai wali. Ini awal surat. Akhir suratnya, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan wali orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Nah, maka awal surat dengan akhir surat isinya sama. Ini penegasan, sama dengan pada surat Ankabut ini. Hanya bedanya kalau di Ankabut ini pada ayat yang ke-6-nya, bukan pada ayat 1-nya. Kemudian ditutup pada ayat terakhirnya, ayat 69 dengan kalimat yang sama. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa maksudnya jahadu fina? Sungguh-sungguh dalam agama kami. Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu amila lana, beramal ikhlas karena Allah. Maka maksud ayat ini adalah barang siapa yang beramal ikhlas karena Allah, maka dia itu beramalnya untuk dirinya sendiri. Maksudnya pahalanya diberikan oleh Allah kepada dia. Jadi ayat ini menghasung kita beramal ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik pernah ditegur, "Wahai Malik, ngapain kamu nulis kitab? Yang nulis kitab itu sudah banyak ulama-ulama besar. Kamu itu masih ulama muda, ngapain nulis kitab? Apa enggak khawatir kalah dengan tulisannya ulama-ulama besar itu, yang tua-tua itu?" Apa kata beliau? Qala Malik, berkata Imam Malik, maka lillahi fahuwa yabqa. Sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah itu nanti akan tersisa, tetap ada. Ternyata terbukti kata Imam Malik. Sampai hari ini kitabnya Imam Malik masih dipelajari orang. Namanya kitab Muwatta Malik. Kitab Muwatta banyak, Pak. Seperti kitab Sahih itu banyak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Muwatta itu juga banyak. Muwatta Malik, Muwatta Fulan, Muwatta Fulan. Tapi sekarang yang tersisa mana? Muwatta selain Imam Malik. Saya tidak tahu Muwatta sekarang ini kecuali Muwattanya Imam Malik. Ini kenapa? Karena maka lillahi, sesuatu yang ikhlas karena Allah, fahuwa yabqa, akan dibikin kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'innya Imam Nawawi dibaca oleh semua orang. Hampir semua pesantren itu membacakan Arba'in. Hampir semua masjid itu tahu hadis Arba'in. Kok bisa? Nah, tampaknya tadi ikhlasnya kuat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Amal ikhlas sungguh-sungguh dalam agama, maka pahalanya mengalir kepada dirinya sendiri, tidak kepada orang yang lain. Maka ini hasungan supaya kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas gimana? Ada orang beramal tapi pamrih karena manusia. Allah katakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu la ghaniyyun, maha kaya, alias tidak butuh, anil alamin, kepada seluruh alam. Jadi Allah menyuruh ikhlas dan Allah mengancam, kalau kamu tidak ikhlas, saya juga enggak butuh sama ibadah kamu. Jadi ibadah kita ini disuruhkan oleh Allah, bukan karena Allah butuh sama kita, bukan. Tapi justru kita yang butuh. Allah menyuruh kita salat 5 waktu, bukan karena Allah itu pengen supaya disembah sehingga kerajaannya jadi semakin tinggi, enggak. Allah suruh kita salat 5 waktu, butuhnya untuk diri kita sendiri.
Dengan sebab kita sholat, maka kita mendapatkan pahala. Dengan sebab kita sholat, maka kita jadi sehat badan kita. Itu manfaatnya untuk diri kita masing-masing. Dan ini, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh kepada ibadahnya seluruh alam, kepada ibadahnya manusia. Ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk haji pada surat Ali Imran ayat 97. Walillahi, dan haknya Allah, 'alan nasi, wajib oleh para manusia, hajjul baiti atau hajjul baiti dua qiraat. Haji ke Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu berjalan menuju kepada Ka'bah. Kalau tidak mau haji gimana? Allah katakan wa man kafara, barang siapa yang kafir, enggak mau haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah Allah itu tidak butuh sama ibadah haji kamu, itu enggak butuh. Jadi Allah menyuruh ibadah haji bukan karena supaya Allah semakin mulia, bukan. Supaya kita ini dapat pahala, supaya kita ini dapat manfaat, dapat berkah, ya bukan karena Allah butuh kepada kita. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, "Lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Kalaulah semua kalian, yang awal maupun yang akhir, baik manusia maupun jin, semuanya itu menjadi orang yang paling bertakwa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kerajaan saya. Jadi semua manusia imannya tingkat tinggi, pol seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah jadi tambah merajai? Enggak juga. Allah sejak dulu maha merajai. Semua kafir, semua iman enggak ada fungsinya untuk Allah, tapi fungsinya untuk diri kita masing-masing. Sebaliknya, ya ibadi wahai hambaku, andaikan semua yang awal maupun yang akhir, manusia maupun jin, semuanya itu hatinya paling fajir, paling berdosa seperti iblis, itu tidak akan mengurangi kerajaan saya sedikit pun. Jadi Allah sebutkan dua yang bertolak belakang. Satu yang paling iman, Nabi Muhammad SAW. Satu yang paling kafir, yaitu iblis. Nah, kata Allah, kalau semuanya imannya pol seperti Nabi Muhammad, kerajaan saya tidak nambah. Kalau kafirnya pol seperti iblis, kerajaan saya tidak berkurang sama sekali. Itulah makna innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Maka jangan merasa bahwa kalau kita itu sudah beramal yang banyak, itu berarti kita punya jasa kepada Allah. Enggak sama sekali. Allah menegur orang-orang Arab Badui. Qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Berarti kita punya jasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegur mereka, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepada kamu wahai Nabi Muhammad gara-gara mereka sudah masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan merasa berjasa gara-gara kalian Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum. Bahkan Allah itu yang berjasa karena an hadakum lil iman, memberikan hidayah kita kepada kita akan iman. Maka amal apapun yang kita lakukan, jangan merasa sudah berbuat. Kita bukan berbuat. Ada masjid dibangun, kita infak terbesar 50% dari kita. Jangan merasa sudah berbuat, enggak berbuat. Kenapa? Karena perbuatan kita yang menciptakan Allah. Uang yang kita sumbangkan Allah yang kasih. Jadi yang melakukan Allah, bukan kita. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa ma ramaita idh ramaita. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, walakin Allah rama. Tapi Allah yang melempar. Memang dohirnya kita yang lempar, kita ngambil batu, kita melempar. Tapi hakikatnya Allah yang lempar itu. Karena tanganmu siapa yang menciptakan? Allah. Terus batu dilempar bisa berjalan. Siapa yang menjalankan batu itu? Allah juga.
Nah, maka orang yang paham agama tidak mungkin merasa sudah berbuat, merasa sudah berjasa kepada Islam, kepada masjid, kepada apapun ya gara-gara amal dia. Enggak, sama sekali. Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita justru yang butuh kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.